punya hobi dan menghasilkan uang puluhan juta. Nah, kira-kira hobi apa sih yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Ini dia, kembali bersama saya Afif. Nah, kali ini saya bersama seorang mahasiswa yang punya hobi menghasilkan uang puluhan juta rupiah. Nah, kira-kira hobi apa sih yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Langsung aja, kalau penasaran kita tanya ke bintang tamu kita pada kali ini, Arlan Nugraha. Arlan, hobi apa sih yang bisa menghasilkan uang puluhan juta ini sebenarnya, Arlan? Ya, aku hobi ikut kompetisi bisnis plan. Jadi bisnis planner gitu. Oh, ikut hobi, jadi hobinya bisnis plan. Ya. Nah, sebenarnya jurusan kamu apa, Lan? Jurusan sekarang aku di jurusan manajemen. Oh, jadi relevan ya sama bisnis plan itu sendiri. Betul. Emang bener nih, hobi kamu ini bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Benar kalau menurut aku ya, yang udah ngalamin gitu. Karena kalau misalnya ketika juara itu kan kita ada salah satu benefitnya dapat uang gitu kan ya. Nah itu sih yang jadi tambahannya itu. Uang yang paling banyak pas kamu lomba, ini kamu dapat berapa, Lan? Itu kalau waktu lomba itu paling besar kalau kita jadi juara 1 ya. Dan itu lumayan lah ya, lumayan untuk bisa menghidupi seorang mahasiswa gitu. Lumayan itu berapa, Lan? Kayaknya bisa lebih dari 15 deh. Waktu kamu dapat uang itu, uangnya kamu apain, Lan? Kalau sebagai mahasiswa kan ya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, terus juga ada ditabung lah ya dikit-dikit untuk persiapan kita selama kuliah juga di tanah rantau. Terus Selain kamu dapat, modal kamu ikut lomba itu berapa, Arlan? Oh, kalau lomba itu macam-macam sih, Pip. Ada yang dia tuh gratis, nggak ngeluarin uang sama sekali. Ada yang paling kalau misalnya ngeluarin uang itu sekitar 100 sampai 200 ribu aja itu bisa ikut aja. Iya. Biasanya bisnis planner yang kamu ikuti ini tentang apa, Arlan? Beragam juga ya, karena nanti tuh kita dikasih tema-temanya gitu loh. Tema-tema bisnis planner yang akan kita ajukan. Biasanya itu seringnya di bidang food and beverage atau enggak bidang fashion sih, kayak gitu. Yang pernah kamu menang itu bidang apa aja? Aku pernahnya yang food and beverage gitu. Di mana itu? Aduh, aku lupa ya. Itu di salah satu universitas gitu sih yang ngadain. Ini kan lomba lain banyak. Nah, kenapa kamu milih bisnis planner? Karena itu sesuai sama jurusan aku. Jadi aku seneng ngejalanin lombanya. Emang jurusan kamu apa, Lan? Aku sekarang di jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Ya. Kalau jurusan manajemen ini ada bidang-bidangnya ya, atau spesialis apa kamu? Ada, kalau di manajemen itu ada 4. Ada manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi operasi, manajemen pemasaran, sama manajemen keuangan. Kalau aku kebetulan sekarang ambil konsentrasinya di manajemen pemasaran. Lan, sebetulnya apa sih menariknya bisnis planner ini? Apakah emang ini menarik banget bagi kamu, atau juga emang banyak orang yang juga tertarik gitu ikut di dunia bisnis planner? Iya, menariknya kalau ikut kompetisi bisnis plan itu ntar itu bakal jadi portofolio kita kalau misalnya kita mau meniti karir di bidang consulting, atau juga karena kita mahasiswa itu aku sendiri ngerasain manfaat bisa lebih terasa ya, kayak critical thinkingnya, terus juga komunikasinya juga terasa. Nah, kalau misalnya orang-orang sejauh aku lomba itu banyak juga sih yang tertarik ya. Kadang pesertanya itu bisa sampai ratusan mahasiswa gitu yang ikut satu lomba, dan itu semuanya berkompetisi. Oke. Kamu itu berarti ikut lomba ini individu atau kelompok juga? Kadang individu, kadang kelompok, tapi lebih banyak tim sih. Kalau untuk bisnis planner ya, untuk bisnis plan tim. Biasanya satu tim itu berapa orang, Arlan? Biasanya satu tim itu terdiri dari 3 sampai 4 orang sih biasanya. Oke, itu bidangnya sama? Iya. Atau ada spesialisnya juga? Kalau biasanya aku jurusannya beda-beda sih. Ada yang emang dia dari sekolah bisnis, atau dari jurusanku juga dari manajemen. Tapi relevan semuanya ya di bagian bisnis.
Oke, berarti kalau tadi 15 juta satu orang kira-kira dapat 5 juta ya setiap lomba itu. Iya, benar-benar lumayan. Lumayan juga ya. Arlan, aku masih bingung sebetulnya ya. Ini bisnis planner ini sebetulnya untuk orang yang baru mulai bisnis atau orang yang udah mulai bisnis atau gimana sebetulnya, Arlan? Kalau untuk bisnis plan itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang mau menjalani bisnis ya biasanya. Tapi kadang orang yang udah punya bisnis juga udah jalan, tapi dia ingin punya guidance untuk menjalankan bisnis, itu bisa juga bikin bisnis plan ini di tengah-tengah ketika itu. Tapi kalau mahasiswa biasanya hanya sebatas perencanaan ketika mau mulai aja sih. Kenapa harus pakai bisnis planner, Arlan? Itu karena supaya kita itu ada acuan gitu loh kalau jalanin bisnis ya. Kan kalau bisnis pasti ada gagal atau ada berhasilnya kan. Nah kalau ada bisnis plan, seenggaknya kita ada pegangan gitu untuk kita supaya ada jalurnya untuk melaksanain bisnis itu. Dan kalau misalnya nanti ada gagal, kita bisa iterasi gitu loh. Kita bisa evaluasi dari plan yang udah kita bikin. Tapi banyak yang bikin bisnis tuh bikin-bikin aja tuh, Lan. Nggak ada plannernya atau nggak ada perencanaannya, tapi dia malah bisa berjalan bisnisnya atau sukses. Gimana pendapat kamu? Itu balik ke mindset aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mahasiswa kan kita punya ilmunya ya. Nah, jadi bisa diterapin, tapi balik lagi itu sebagai perencanaan langkah kita aja. Tapi kalau misalnya mau langsung ngejalanin bisnis terus berhasil, why not gitu. Itu kan berarti ada sesuatu yang emang di luar kita kan. Maksudnya udah emang jalannya gitu untuk berhasil bisnisnya. Jadi berbagai cara, tapi ini sebagai salah satu usaha kita untuk bikin perencanaan. Oke, nah Lan, kalau misalkan aku nih mau bikin bisnis nih baru-baru gitu ya, mau mulai bisnis, kira apa yang harus disiapin, Arlan? Oke, kalau misalnya kalau praktisi aku kan nggak terlalu banyak praktisi ya, lebih ke planner aja. Nah kalau misalnya untuk kita nih sebagai mahasiswa, planningnya lebih banyak cari informasi aja sih seputar produk apa yang mungkin berpotensial untuk bisa dibikin bisnis plan-nya untuk dijual. Terus juga kita bisa lebih banyak diskusi sama dosen, mungkin kalau misalnya di kampus kan bisa diskusi sama dosen supaya dapat insight dan kita bisa tuh bikin bisnis plan yang baik. Kalau untuk anak muda zaman sekarang ya, generasi milenial, bisnis yang cocok menurut Arlan ini apa nih? Aduh, kalau ditanya bisnis yang cocok, itu banyak banget sih sebenarnya ya peluang-peluang bisnis yang bisa dilakuin. Cuman balik lagi karena aku nggak terlalu mendalami praktisi dan bisnis seperti apa yang relevan, itu balik lagi ke kitanya sih, kayak kita passion di apa dulu nih. Nah mungkin bisa dicoba karena kan bisnis itu yang penting kita coba dulu ya, coba dulu dan nanti bisa banyak belajar dari situ. Jadi nggak ada spesifik bisnis yang cocok untuk kita sih. Jadi tergantung situasi, kondisi dan juga tergantung dari sumber daya yang kita miliki sekarang. Basic untuk orang yang pengen jalan bisnis apa aja? Nah, biasanya kita harus tahu dulu ini aja sih, kayak target pasarnya siapa, terus produk yang mau dijualnya apa, baru nanti lanjut ke bagaimana memasarkan produk itu dan gimana caranya supaya produk itu bisa dibeli sama orang. Berarti yang kamu kasih ketika bikin business planner untuk di lomba tadi kamu itu, kompetisi kamu itu kayak gitu juga? Iya, kurang lebih kayak gitu, benar. Ada nggak nih Arlan tips, trik ya, kalau pengen ngejalanin bisnis untuk pemasarannya biar bagus gitu ya, ini kayak gimana Arlan? Ya, jadi harus kalau dalam bisnis plan biasanya di planningin untuk supaya relevan sama tren, terus sesuai dengan core value dari produknya itu apa, supaya nanti mudah diterima sama konsumen. Misal sekarang kita punya produk makanan, nah terus kita cara masarin makanannya itu lewat video TikTok misal. Nah itu juga bisa salah satu cara pemasaran kita untuk memasarkan produk kita, strategi marketingnya. Oke, berarti media sosial kayak Instagram, TikTok itu juga termasuk kamu bisnis planner kan gitu ya? Iya, biasanya kayak gitu, betul.
Nah, Alan balik lagi nih. Alan tadi kan ikut kompetisi bisnis planner ya. Ada trik-trik gak nih? Gimana kalau ikut kompetisi bisnis planner dan bisa juara? Iya, trik sama tipsnya itu kita harus sering banget lihat berita atau jurnal-jurnal biasanya ya, atau video YouTube supaya dapat ide. Terus nanti yang kedua adalah kita kalau misalnya tim itu harus punya tim yang solid gitu. Jadi ada yang kekuatan masing-masing gitu loh supaya jadi tim yang kuat. Terus habis itu juga dalam pengerjaannya harus sering brainstorming gitu sama ketemu biar ngobrol. Jadi biar dapat insight baru. Itu sih biasa yang dilakuin aku. Emang dulunya pas SMP atau SD atau pas masa kecil emang udah terbiasa ikut kompetisi kah? Jadi sekarang ngelanjutin hobi yang lama gitu istilahnya ya? Atau gimana lah? Kalau dulu waktu SD SMP emang sering lomba juga, tapi nggak terlalu lomba yang kayak bisnis gitu kan, kayak pidato atau baca puisi atau kayak gitu-gitu kan biasanya kalau masih kecil. Terus di SMA juga kayak lomba cerdas cermat kayak gitu-gitu lah yang berkaitan dengan akademik. Nah kalau di kuliah ini aku mulai coba-coba bisnis karena ini aja sih kayak pertama-tama tuh diajak temen untuk ikut lomba bisnis plan gitu kan, dan akhirnya lomba ternyata juara. Akhirnya dari situ bikin ketagihan. Iya, karena udah juara akhirnya lomba lagi. Oke, Lan, kamu setelah sekian banyak menjalani kompetisi bisnis dan ikut berbagai macam bisnis planner, ada kepikiran nggak nih besok setelah lulus kamu jadi seorang pengusaha atau buat bisnis gitu untuk diri kamu sendiri, Lan? Oh ya, semoga setelah lulus bisa buka usaha juga nih dan bisa jadi pengusaha yang sukses gitu ya. Amin. Nah, kalau pesan buat teman-teman mahasiswa? Kalau pesan untuk teman-teman mahasiswa, jangan takut sih untuk mencoba sesuatu, terus juga tetap terus mau belajar supaya dapat ilmu-ilmu baru dan juga kayak ketemu orang biar dapat insight-insight baru dari orang-orang baru. Terima kasih Arlan ya sudah berbagi ilmunya mengenai bisnis planner ke teman-teman semua. Semoga semakin terbuka ya mengenai dunia bisnis dan khususnya bisa mencoba dalam kompetisi ataupun mencoba untuk bisa berbisnis di usia muda seperti itu ya. Terima kasih Arlan sekali lagi. Oke, itu dia teman-teman semua. Tadi kita sudah berbincang bersama mahasiswa yang menghasilkan uang puluhan juta rupiah dan ternyata hobinya adalah menjadi seorang bisnis planner. Nah intinya teman-teman bahwa pada kesempatan kali ini jangan takut untuk mencoba. Oleh karena itu tetap bersama saya Afif di Ini Dia. Ini dia